Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi khair ummah? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Darsunan Saqafatul Islamiyah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu Saqafah Islam setelah kita liburan panjang. Dan bagaimana liburannya? Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa walaupun liburan kemarin semoga Ustaz doakan tetap murojaah dan menjaga hafalan Al-Qur'annya. Nah, hari ini kita mulai belajar kembali di pertemuan pertama ini. Antum semua sudah mendapatkan modul ya, modul Saqafah Islam kelas 2 semester 2. Silakan disiapkan sebelum kita mulai belajar. Karena kemarin bagi orang tua antum yang datang rapat pasti dapat modulnya. Bagi yang belum nanti bilang ke Ustadz, nanti Ustadz siapkan untuk modul pembelajarannya. Nah, siapkan modulnya dan buka halaman 1 ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar Allah mudahkan kita dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang berkah. Dan Allah memberikan ilmu kita ini bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik, insya Allah. Ya, dudukkan rapi, kemudian juga persiapkan dirinya untuk berdoa. Jadi bagi yang masih tiduran, dudukkan rapi ya. Ista'dadana. Jika berdoa, doaan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kusempurnakan Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Shadaqallahul adzim. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Saqafah Islam. Antum boleh buka halaman 1 di modulnya. Halaman 1 modul 1 yaitu tentang sholat berjamaah pahalanya lebih banyak. Nah, ini untuk yang laki-laki wajib ya untuk sholat berjamaah, diharuskan sholat berjamaah di masjid. Jadi sholat itu adalah wajib bagi kita muslim, baik itu laki-laki atau perempuan. Tapi yang sholat berjamaah itu diharuskan laki-laki, lebih baiknya ke masjid karena pahalanya sangat besar sekali. Nah, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian sebanyak 27 kali lipat pahalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini sahih ya. Jadi hadis di atas menjelaskan kepada kita yang udah Ustadz bacakan bahwa sholat berjamaah itu lebih baik dibandingkan sholat sendirian. Nah, sholat sendiri nilainya hanya 1 pahala. Sedangkan sholat berjamaah Allah tambah pahala kita menjadi 27 pahala. Beda jauh ya, 1 pahala dengan 27. Nah, gedean yang mana? 1 atau 27? Nah, kalau mau mendapatkan pahala 27 kali lipat, maka kita khususnya laki-laki ya ikhwan, maka sholat berjamaah. Kalau yang perempuan bagaimana? Di rumah boleh ya. Di rumah lebih baik kalau perempuan. Ya. Jadi pahalanya juga sama kalau perempuan di rumah lebih baik karena memang yang ke masjid itu yang diharuskan adalah laki-laki ya. Oleh karena itu kita harus semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid ya. Kalau misalkan abinya nggak ke masjid, ingatkan sama kita pelan-pelan, abi ke masjid. Kalau misalkan subuh ya, boleh sama abi ke masjid berjamaah. Nah, kalau yang akhwat lebih baik di rumah ya. Nah, sholat adalah kewajiban seluruh orang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Dan sholat itu adalah tiang agama. Jadi apabila kita gambarkan sebagai rumah, agama itu ya, ada tiangnya, ada atapnya, kemudian juga ada pintunya, ada jendelanya, catnya warnanya indah. Nah, itu
rumah kalau nggak ada tiang bagaimana? Nah, tiangnya itu adalah sholat. Kalau misalkan rumah nggak ada tiang, maka robohlah rumah itu. Nah, jadi kita jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, dan Allah memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, dikarenakan sholat berjamaah pahalanya lebih banyak dibandingkan sholat sendirian. Nah, apabila kita sholat sendiri atau munfarid, maka kita akan mendapatkan satu pahala setiap kita sholat. Jadi kalau 5 waktu, setiap harinya kita mendapatkan 5 pahala. Tapi kalau kita sholat berjamaah selalu, apalagi yang ikhwan dari subuh sampai dengan isya, maka 27 dikali 5. Wah, itu banyak sekali ya. Pahalanya berlipat-lipat ganda. Apalagi kalau kita tambahkan sholat sunnah, duhanya, tahajudnya, dan juga sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, apabila kita sholat berjamaah, maka kita akan mendapatkan 27 pahala dari Allah. Oleh karena itu, sholat berjamaah lebih baik dibandingkan sholat sendirian. Nah, apakah antum semua mau mendapatkan banyak pahala dari ibadah sholat ini? Apalagi sholat wajib ya. Nah, sholat berjamaah bisa dilaksanakan di masjid ataupun di rumah. Nah, bagi laki-laki, sholat berjamaah lebih baik dilaksanakan di masjid. Nah, sedangkan bagi perempuan, lebih baik dilaksanakan di rumah. Nah, ketika kita sholat berjamaah di masjid dan kita berjalan menuju masjid, maka setiap satu langkah kaki kita ini akan mendapatkan satu pahala dan Allah akan menghapus satu dosa kita. Jadi apabila kita berjalan ke masjid, semakin jauh masjidnya kita berjalan, maka setiap langkah kaki kita, karena niat kita karena Allah untuk beribadah sholat berjamaah di masjid, maka setiap langkah kaki kita mendapatkan pahala. Dan dosa-dosa kita insya Allah akan dihapuskan satu demi satu oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena niat kita untuk beribadah pada Allah berjalan ke masjid. Nah, begitu banyak pahala yang Allah berikan kepada kita yang suka sholat berjamaah di masjid. Nah, oleh karena itu Allah lebih menyukai apabila kita melaksanakan sholat berjamaah. Nah, oleh karena itu kita harus semangat sholat berjamaah agar kita mendapat pahala yang banyak dan disayang Allah. Nah, bagi yang perempuan, sholat berjamaah boleh di rumah bersama Umi ya. Bagi yang laki-laki, sholat berjamaah di masjid bersama Abi. Nah, jadi sama mendapatkan pahala yang 27 kali lipat itu. Nah, lebih baik yang laki-laki ke masjid bersama Abi, sedangkan yang akhwat sholat berjamaah di rumah bersama Umi. Nah, jadi semangat ya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, antum tugasnya hanya sebatas membaca dulu. Jadi modulnya ini yang halaman 1 antum baca lagi ya, setelah mendengarkan penjelasan Ustadz, antum bacakan lagi dan mencoba untuk melaksanakan sholat berjamaah yang laki-laki di masjid dan yang perempuan di rumah bersama uminya. Ya, semangat semuanya, semoga bermanfaat materi dari Ustadz pada kali ini, pelajaran sakofahnya, dan selalu semangat selalu dalam belajarnya dan mengamalkan amalan-amalan solihnya, sehingga Allah memberikan pahala yang sangat banyak untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, dan kita berdoa bersama-sama dengan istighfar tiga kali, astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kifatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibaca ya modulnya. Bagi yang belum bisa membaca, boleh minta bantuan Umi atau Abi di rumah untuk membacakan kembali halaman 1. Semangat semuanya. Dadah.